warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mariatul Kiptiah selaku DPL kelompok 9 PPL Mayor 2021, dan yang saya hormati juga Kak Afif selaku pembimbing lapangan kelompok 9 PPL Mayor 2021, serta teman-teman semua yang bersedia dan berkenan untuk meluangkan waktunya menonton video ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada saat ini meski kita terhalang waktu, tempat, dan corona untuk bersua dan bertatap muka, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas masing-masing dengan kebiasaan-kebiasaan baru tentunya. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman penuh pelita, tentu dengan adanya dinul Islam. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap manusia pasti pernah mengalami cobaan dan ujian. Setiap manusia pasti memiliki harapan, cita-cita, dan keinginan. Pun setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tak luput dari yang namanya dosa. Pertanyaannya, kepada siapa kita akan meminta pertolongan saat kita sedang mengalami ujian dan cobaan? Kepada siapa kita akan meminta agar harapan, cita-cita, dan keinginan kita dapat terwujud? Pun kepada siapa kita akan memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, sedang Allah Maha Tinggi lagi Maha Terpuji. Oleh sebab itu, saat ini di tengah masa pandemi di mana tempat-tempat ibadah dibatasi, tapi pintu Allah tidak pernah terbatas untuk menyambut doa-doa hambanya. Kemudian, mengapa kita sebagai muslim, sebagai hamba diwajibkan untuk berdoa? Alasan yang pertama adalah, tentu sebagai manusia kita didorong oleh kebutuhan dan keinginan sehingga kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kita menyadari posisi kita sebagai manusia dan sebagai hamba yang lemah, sehingga tentu kita membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang ketiga, bagi kaum muslimin yang taat, berdoa merupakan bagian dari ketaatannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Lalu bagaimana ketika seorang hamba enggan untuk berdoa? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah dengan hamba yang enggan berdoa kepadanya, yang seolah ia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seolah ia merasa mandiri, ia merasa bisa melakukan segalanya sendiri dan tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan murka dengan hamba yang enggan berdoa. Disinilah dapat kita lihat betapa pentingnya berdoa,
Karena berdoa bukanlah hanya ajang memanjatkan harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga sebagai bentuk kecintaan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana kita bisa menikmati dialog dan bercerita, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat janji dan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan bahwasanya sesungguhnya aku dekat, dan Allah pun berjanji, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Namun kadangkala kita bertanya-tanya, kenapa harapan, cita-cita, keinginan kita juga belum terwujud? Atau bertanya-tanya, kenapa doa-doa yang sudah kita panjatkan belum juga terkabulkan? Imam Al-Baijuri dalam kitabnya menyebutkan ada 3 cara Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan langsung secara cepat doa hambanya. Ketika seorang hamba meminta A, maka Allah langsung kabulkan dengan A. Sebagai contoh, ketika seorang hamba sakit, kemudian ia berdoa, ya Allah sehatkanlah, ya Allah sembuhkanlah. Kemudian Allah langsung mengabulkan doa tersebut dalam beberapa hari. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya namun menunda waktunya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat dan terbaik untuk memenuhi keinginan hambanya. Sebagai contoh, ketika seorang hamba sakit kemudian berdoa, ya Allah sehatkanlah, ya Allah sembuhkanlah hamba, namun Allah tidak serta-merta kemudian mengabulkan doa hambanya tersebut. Karena apa? Karena Allah tahu hamba tersebut akan memetik hikmah yang jauh lebih banyak dalam masa sakit. Cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya namun tidak sesuai dengan keinginan hambanya, melainkan diganti dengan yang lebih baik. Sebagai contoh, di tengah pandemi saat ini, tentu bermiliar-miliar manusia memanjatkan doa, ya Allah semoga virus ini segera hilang dari bumi, ya Allah semoga virus ini segera musnah dari muka bumi. Namun Allah tidak serta-merta kemudian menghapuskan, memusnahkan virus ini. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui vaksin. Apa hikmah yang dapat kita petik dari hal ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan baik di bidang kedokteran, farmasi, dan teknologi yang kemudian berkembang secara pesat dan cepat, yang semoga terus menebar manfaat bagi umat. Akhirnya, sebagai hamba kita harus menanamkan keyakinan bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Namun bagaimana cara dan kapan Allah mengabulkan doa kita, tentu adalah cara yang paling baik, yang paling pas untuk kita. Semoga kita selalu dikuatkan dan disehatkan dalam
menjalani hari-hari di tengah pandemi saat ini. Dan yakinlah Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa setelah ujian pandemi kali ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaian, serta terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.